Dan kita telah sampai dalam pembahasan kitab Sulam Taufiq kepada pembahasan tentang maksiat-maksiat hati, penyakit-penyakit hati. Dan kita telah sampai kepada perkataan musannif, wa su'ul dhanni billah. Maksiat hati yang berikutnya adalah su'ul dhann kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Orang yang suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, selain mendapatkan dosa karena dia telah bermaksiat, dia juga akan terhalang dari apa yang dia cita-citakan. Contoh, ada seorang hamba, dia berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, dia menunggu jawaban dari Allah sehari, 2 hari, 3 hari. Kok jawaban tersebut belum datang sesuai dengan harapannya? Kemudian hatinya terkenai penyakit suudzon. Dia menyangka Allah tidak akan menjawab doanya. Dia menduga Allah tidak akan mengijabah doanya. Maka doanya tersebut betul-betul tidak diijabah oleh Allah. Ini namanya isti'jal yang didasari oleh buruk sangka kepada Allah. Isti'jal itu terburu-buru, dasarnya adalah buruk sangka kepada Allah. Jadi jika ada seorang hamba saat dia berdoa kemudian dia mengira doanya tidak dijawab sama Allah, maka Allah tidak jawab betulan itu doanya. Nah, dia telah kurang ajar sama Allah. Jadi orang suudzon itu, khususnya kepada Allah dalam pembahasan ini, itu ruginya double-double. Sudah dia maksiat, sudah ya di samping maksiat, dia akan rugi. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Ruginya double. Sekali lagi, suudzon ini, buruk sangka ini maksiat. Sudah maksiat rugi lagi. Contoh lainnya apa? Contoh misalkan ada seorang hamba, dia banyak melakukan kemaksiatan. Saking banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan, dia mengira Allah tidak akan mengampuni dosanya. Akhirnya yang terjadi setelahnya adalah putus asa. Dia mengira sudahlah yaumul qiyamah nanti sepertinya Allah akan menyiksa dia. Jadi perkiraan seperti itu. Ini namanya qunut, putus asa yang sudah kita bahas itu. Nah, itu dosa hukumnya. Jadi suudzonnya saja dosa, jadi buruk sangkanya saja dosa. Ditambah lagi sudah begitu dia akan rugi. Rugi kenapa? Karena dibalik suudzon itu selain dia mendapatkan dosa, dia akan terhalang dari banyak kebaikan.
Coba kalau hamba tadi itu yang dia banyak maksiat tadi, kemudian dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosanya, dan sebanyak apapun dosa yang dia perbuat pasti Allah akan ampuni. Seandainya keyakinan ini betul-betul ada dalam dirinya, kemudian keyakinan tersebut membawanya kepada taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha, maka apa yang terjadi? Dia diampuni dosanya dan masuk surga. Indah sekali. Tapi kalau mengedepankan suudzon tadi itu, buruk sangka tadi itu, dosanya nambah, sudah begitu di akhirat betul-betul mendapat siksa. Nauzubillahi min dzalik. Makanya nggak ada untungnya suudzon itu, nggak ada untungnya. Buruk sangka itu nggak ada untungnya. Baik sangka sudah aman. Utamanya kepada Allah. Apalagi khusus untuk anak-anakku semuanya. Ingat, permintaan itu banyak caranya. Ini meminta kepada Allah. Permintaan itu banyak caranya. Contoh, kita pengen Allah berikan kepada kita semuanya rizki yang halal, penuh berkah, lancar. Yang kita lakukan bagaimana? Ya meminta dong pada Allah. Baik, cara memintanya gimana? Yang pertama doa. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah langsung, ya Allah anugerahkan hambamu ini rizki yang halal, mudahkan untuk hambamu ini rizki ya Allah. Nah ini doa itu pintu permintaan atau cara untuk meminta. Tapi bukan hanya satu-satunya, ada cara lain untuk kita meminta kepada Allah sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi hajat kita. Apa itu jalan-jalan yang lain itu, pintu-pintu yang lain selain doa tadi itu? Baik diantaranya sholat duha contohnya. Yang istiqamah sholat duhanya, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Ada cara lain Ustaz selain sholat duha dalam hal ini? Ada. Apa contohnya? Istiqomah baca surat Al-Waqi'ah setiap harinya. Itu juga memperlancar namanya rizki. Ada lagi Ustaz? Ada. Untuk memperlancar rizki dengan bersedekah, banyak-banyak sedekah. Itu juga memperlancar namanya rizki. Ada banyak pintu untuk kita bisa sampai pada tujuan kita. Ada lagi Ustaz? Ada. Di antaranya apa? Husnudzon kepada Allah. Jadi husnudzon kepada Allah itu permintaan dalam bentuk selain doa. Sama itu sebetulnya meminta sama Allah. Jadi kita selalu husnudzon deh kalau punya hajat apa, husnudzon Allah akan mencukupi, Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan di waktu yang tepat. Ini husnudzon, ini juga pintu. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu, kalau bahasa terjemahan bebasnya, aku kata Allah, sesuai dengan apa yang hambaku sangkakan kepadaku, hambaku duga kepadaku. Kalau kita menduga baik, Allah akan menyayangi, akan mengampuni, akan melindungi, akan menjaga, akan mengabulkan, akan semua kebaikan, maka yang datang juga kebaikan. Tapi kalau seandainya kau yang ada di benak kita sebagai seorang hamba, pikirannya kok jelek sama Allah, praduganya kok jelek sama Allah, prasangkanya kok jelek sama Allah, yang terjadi ya jelek. Maka sekali lagi nih kami tegaskan, tolong berhati-hati untuk urusan dzon, prasangka ini. Jangan biarkan prasangka kita buruk. Selain itu juga bagian Nabi kan ngajarkan kepada kita agar kita itu senantiasa optimis menjadi seorang hamba. Jangan jadi seorang hamba yang pesimis, yang gampang menyerah dengan keadaan, baru diuji begini sudah menyerah, mentalan begitu seterusnya. Tidak. Jadi sekali lagi kita kembali pada husnudzon kepada Allah, itu adalah ibadah.
Suudzon kepada Allah itu adalah maksiat. Sebagaimana husnudzon kepada Allah itu menjadi pintu kebaikan dan pahala, maka sebaliknya suudzon kepada Allah juga menjadi pintu dosa dan terhalangnya kebaikan atau pintu keburukan. Maka dari itu, mari kita belajar untuk mengelola prasangka kita. Jangan biarkan prasangka kita menjadi prasangka yang liar tanpa kita sadari prasangka tersebut menjadi sebab kita kurang ajar kepada Allah karena telah suudzon kepada Allah. Nah ini makanya hati-hati prasangka-prasangka semacam ini. Sudah sama Allah itu semuanya baik. Jangan ada prasangka kepada Allah kok jelek. Khususnya yang namanya prasangka baik ini wajib kita hadirkan di saat sakaratul maut. Wah ini wajib ini. Kalau seorang hamba sudah sampai level kayaknya sudah akhir-akhir hayatnya ini, sudah yang ada dihusnudzonkan dia kepada Allah, agar timbul namanya raja, harapan kepada Allah. Sampaikan kepadanya bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Sampaikan kepadanya bahwa ada seorang hamba sebagaimana diceritakan dalam hadis Bitaqah yang tidak punya amal soleh kecuali hanya iman saja dalam hatinya, kemudian Allah ampuni kok. Ada seorang hamba yang bentuk kriminalitasnya tinggi sekali, dia sudah membunuh 100 orang, tapi tetap kok dia dimasukkan ke surganya Allah. Ada seorang hamba yang dia kriminal betul, membunuh orang, yang dibunuh masuk surga, yang membunuh juga karena taubatnya, karena dimasukkan ke surga sama Allah. Maka jika seorang hamba sudah sampai derajat atau diduga kuat sampai kepada keadaan dia akan meninggal dunia, husnudzon ini hukumnya adalah wajib. Jadi dia menghadap Allah dalam keadaan penuh pengharapan kepada Allah. Ini enggak main ya. Suudzon haram waktu itu. Walaupun katanya hamba tersebut penjahat nomor 1, hamba tersebut banyak melakukan dosa, hamba tersebut sampah masyarakat dan seterusnya, tapi kalau sudah waktunya dia sakaratul maut, sudah dekat kepada kematian, saat itu wajib dihusnudzonkan. Artinya diajak untuk husnudzon. Jangan membahas tentang dosanya lagi, jangan. Yang dibahas adalah ampunan Allah. Jangan membahas tentang kejahatannya lagi, jangan. Yang dibahas adalah tentang karunia Allah dan begitu seterusnya. Nah, jadi kembali ya, suudzon ini ternyata sangat mengerikan sekali. Ini penyakit hati. Karena dugaan-dugaan itu ya di hati urusannya. Bukan jasad kita yang melakukan itu. Nah, makanya sang musannif di sini menyebutkan suudzon di antara kemaksiatan hati, bahkan termasuk kemaksiatan hati yang besar. Suudzon ini rugi, nggak ada untungnya sekali lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Wa bi'ibadillah, juga suudzon kepada hamba-hamba Allah. Suudzon kepada hamba-hamba Allah haram, tidak boleh sama sekali. Terutama mereka orang-orang soleh, para ulama dan seterusnya, nggak boleh. Udah ngeri sudah. Hati-hati. Tapi Ustadz, di luar sana ada orang yang memang kelakuannya itu sudah otomatis membuat kita suudzon. Itu pengecualian. Kalau secara otomatis kok kita tergiring kepada buruk sangka karena perbuatan yang dia lakukan, asal kita tolak, tidak kita biarkan, maka kita dimaafkan oleh Allah. Tuh ada orang tiap malam kerjanya nongkrong, kemudian setelah itu di tongkrongan tersebut banyak sisa-sisa botol minuman keras. Sholat jamaah atau sholat sunnah nggak ada, nggak kelihatan orangnya. Kemudian santer betul di daerah tersebut bahwa dia ini orang yang senang judi dan begitu seterusnya. Kita melihat sendiri dan seterusnya. Oh ini kok jadi wah, jangan-jangan dia memang penjudi.
ini segera tolak, akan dimaafkan. Karena ada musawwirnya, ada alasannya kenapa muncul suudzon itu. Tapi kalau sama orang baik tiba-tiba muncul buruk sangka, itu saking buruknya hati kita. Jadi anak-anak santri, anak-anak soleh semuanya, anak-anak soleha yang di sana di Cirumput sana, tolong perhatikan. Kalau ada guru-guru, kakak murokibah kalian, murokibah kalian, ustadz kalian, kok menegur kalian saat kalian melakukan satu kegiatan, kalian ditegur, kemudian kalian mengatakan, wah jangan-jangan ini ustadz atau murokibah suudzon sama saya. Bukan. Alasan pertama, mereka menjaga kalian sampai titik kemungkinan yang akan terjadi walaupun agak jauh itu diperhatikan betul. Jangan sampai kalian terjerumus kepada kemungkinan keburukan yang tadi itu. Karena saking dijaganya, maka ya akan betul-betul diperhatikan. Sebagaimana seorang anak kecil yang belum begitu lancar untuk berjalan, tidak akan dibiarkan oleh orang tuanya untuk jalan sendiri walaupun di rumahnya sendiri. Kenapa? Yang dikhawatirkan dia jatuh, kemudian kebentok meja dan begitu seterusnya. Kalau itu perhatian, bukan suudzon, soleh. Nggak boleh kalau suudzon. Kecuali kalau ada di antara kalian ini yang kelakuannya masya Allah luar biasa, nah itu beda lagi. Kalau yang seperti itu, kok kalau manusia biasa terseret secara otomatis kepada suudzon akan dimaafkan, asal jangan terus-terusan begitu setelah tahu faktanya. Baik ya, sama ini suudzon pada hamba-hamba Allah juga dosa dong. Jangan dikira suudzon itu nggak dosa, apalagi sudah suudzon, menuduh ini, menuduh itu dan seterusnya, lebih dosa lagi, double dosanya. Sudah suudzon, jangan-jangan kemudian nuduh lagi, double itu. Suudzon saja dalam hati itu sudah dosa, ditambah lagi nuduhnya yang salah, dosa lagi. Ada tetangga misalkan nggak kerja kelihatannya, diem-diem di rumah saja, tapi kok sering belanja. Hati seorang hamba yang jelek akan suudzon, wah ini jangan-jangan ini ngipri ini, jangan-jangan pesugihan ini, karena diem-diem di rumah tapi sering belanja, pakaiannya juga bagus-bagus tuh, ini kok begini ya. Suudzon saja dengan ngomong begitu, dalam hati ini sudah menduga gitu, dosa tuh. Dzon itu sudah dugaan. Jadi dugaan itu sudah di atas 50%, tapi di bawah 100%. Apalagi kalau meyakini, saya yakin dia ini pesugihan, tambah lagi dosanya itu, tambah kuat dosanya kalau begitu. Baru dugaan saja sudah kena, prasangka itu dugaan. Di bawah 100%, di atas 50%, kekuatannya begitu. Apalagi sampai nuduh, kamu pesugihan ya, double lagi itu, double. Apalagi sampai memfitnah, adu domba, namimah, double lagi itu. Apalagi sampai menggerakkan masyarakat ini seterusnya untuk memusuhi, double lagi, banyak dosa. Ini dimulai dari namanya suudzon. Suudzon yang mengerikannya luar biasa. Buanglah, apa untungnya orang suudzon itu apa? Hatinya sempit, pikirannya jadi pusing. Baik, kita lanjutkan. Wat takdzibu bil qadar, dan mendustakan, termasuk kemaksiatan hati adalah mendustakan qadar. Qadar maksudnya qada dan qadar. Gimana itu? Maksudnya meyakini bahwa yang terjadi itu di luar pengetahuan Allah, di luar keinginan atau kehendak Allah, dan juga di luar kemampuan kekuasaan Allah.
Yang meyakini ini bisa keluar dari Islam. Awas, hati-hati. Contoh, ada orang sukses, saat ditanya gimana caranya kamu sukses, ya hasil kerja keras sendirilah, banting tulang, peras keringat dan seterusnya. Baik, maksudnya bukan karena Allah yang menakdirkanmu begitu? Ya bukanlah. Nah, yang kayak begini bisa keluar dari iman, bisa keluar. Karena ada pembahasan panjang tentang, nanti ada banyak al-qaul mud'a dan begitu seterusnya. Ini bahaya. Jadi ingat, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah dijelaskan dengan gamblang, segala sesuatu itu terjadi atas qada dan qadarnya Allah. Simpelnya gini deh, qada qadar tuh biar gampang begini. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah pasti tahu, Allah menghendaki, dan atas kekuasaan Allah, karena kekuasaan Allah. Tiga itu. Kalau dalam bahasa ilmu kalamnya, ilmu akidahnya, atas dasar ilmu Allah, iradah Allah, dan qudrahnya Allah. Apapun itu, tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas dasar qada dan qadar. Tapi bukan berarti dengan qada dan qadar kita nyalahkan Allah, enggak. Jangan nyalahkan Allah. Giliran maksiat, ya karena Allah yang menciptakan maksiat. Giliran salah, ya karena Allah yang membuat saya salah. Giliran nggak sukses, ya karena Allah yang tidak membuat saya sukses. Terus nyalah-nyalahkan Allah. Nggak perlu begitu. Kenapa? Manusia itu punya namanya ikhtiar, pilihan. Dan kita bebas dalam hal memilih. Nggak ada yang memaksa. Allah pun tidak memaksa kita. Pengen beriman atau tidak beriman, pilihannya ada di kita. Atas dasar pilihan itu, ikhtiar itu, qarar itu, maka kita sebagai seorang hamba dijadikan sebagai seorang mukallaf, ada pertanggungjawabannya. Kalau yang dipilih benar ada pahalanya, kalau yang dipilih salah ternyata kekufuran dan seterusnya, kemaksiatan, maka ada dosanya. Makanya ada pertanyaan, Ustadz, kenapa orang muslim umurnya ketika di dunia 60 tahun, kemudian dia meninggal dalam keadaan iman, kok dimasukkan ke surganya selama-lamanya? Sebaliknya, ada orang kafir hidupnya 40 tahun contoh, atau 60 tahun juga deh, sama, tapi kok dimasukin ke nerakanya selama-lamanya? Ada apa ini? Kenapa nggak disiksa 60 tahun saja? Maka jawabannya, orang yang beriman tadi itu karena dia beriman, dalam imannya ada namanya azam. Azam itu keinginan kuat untuk beriman selama-lamanya. Lihat urusan hati itu. Karena dia memilih untuk beriman selama-lamanya. Karena dia memilih untuk beriman selama-lamanya, maka Allah balas dengan dimasukkan ke surga selama-lamanya. Orang kafir juga gitu, dia memilih untuk kafir selama-lamanya, dalam hatinya kan begitu, dipastikan begitu. Oleh karenanya, karena kekafirannya dan pilihannya untuk kafir selama-lamanya, dia dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Maka jangan ngentengkan urusan bab hati itu, bab keyakinan. Ternyata penting sekali, iya. Nah, jadi maksud kami begini, jangan pernah mendustakan qadar. Simpelnya qadar atau qada dan qadar itu, sekali lagi, mengimani, meyakini segala sesuatu yang terjadi itu atas pengetahuan Allah, atas kehendak Allah, dan atas kemampuan kudrahnya Allah. Udah selesai. Yang iman dapat pahala. Yang nggak ngimani seperti ini, hati-hati, bisa menjadi kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Oke, kita lanjutkan. Wal farahu bil ma'siyah. Termasuk kemaksiatan hati juga adalah
senang atau gembira dengan maksiat minhu au min ghairihi, baik yang melakukan kemaksiatan tersebut dirinya sendiri ataupun orang lain. Maka hati-hati nih ya, hati-hati bener nih. Ini yang satu ini, Masya Allah, jangan pernah senang dengan kemaksiatan. Sama bahasanya, jangan pernah bangga dengan kemaksiatan, karena bangga itu otomatis senang. Gak mungkin kan ada orang, saya bangga dengan prestasimu tapi dia gak senang, ya gak mungkin. Makanya jangan pernah senang, jangan pernah bangga dengan kemaksiatan, karena senang, bangga, ridha dengan kemaksiatan sama dengan maksiat. Baik itu pelakunya dia sendiri atau pelakunya orang lain, sama saja. Dalam hal ini hukumnya tidak berbeda. Kalau kita melihat ada orang dia mencuri contohnya, maka kita wajib untuk membenci perbuatannya, yaitu mencuri. Kalau benci orangnya gimana Ustaz? Nggak boleh. Kok gitu Ustaz? Ya, makanya guru-guru kita ngajari kita, kalau kita melihat ada orang bermaksiat, yang kita lakukan apa? Beda loh antara zahir dengan batin kita. Zahir kita, ya kalau ada orang maksiat, ya wajib kita amar ma'ruf nahi munkar, sesuai dengan kemampuan kita, dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati saja. Kemudian dalam menghadapi orang yang maksiat nih gimana ini? Wajib wajah kita menunjukkan wajah yang tidak ridho, tidak senang. Bahkan mungkin kita hindari dan begitu seterusnya. Tapi hati kita di saat mendengar, mengetahui ada saudara kita yang terjerumus dalam kemaksiatan, hati kita mendoakan, ya Allah, angkat dia dari kemaksiatan. Ya Allah, anugerahkan hidayah untukmu dan untuknya dan untukku. Mohon maaf, untuknya dan untukku. Jadi hati wajib untuk mendoakan. Sekaligus hati juga tidak boleh ridho terhadap kemaksiatan. Ini dua tuh, ridho terhadap kemaksiatannya nggak boleh. Gimana dengan orangnya? Apa harus benci? Nggak boleh benci juga, justru kita harus mendoakan yang baik. Kalau ada kok di antara kita ini katanya benci kepada kemaksiatan, akhirnya membenci orang yang maksiatnya, sampai memutuskan silaturahim, sampai tidak mau berkomunikasi sama sekali, sampai jadi bahan gunjingan selalu dan senantiasa, maka hati-hati, curigai, jangan-jangan itu muncul dari hawa nafsu yang malah akan membuat dirinya tambah berdosa. Jadi begitu ya, hati tidak boleh ridho dengan kemaksiatan siapapun yang melakukan itu. Tapi bukan berarti kita harus membenci orang yang maksiat atau pelaku maksiat. Justru kita harus doakan, kita harus bimbing dan begitu seterusnya. Nah, terus Ustaz, kalau begitu kita nggak boleh benci, kita harus bersama-sama dengan dia? Enggak juga. Siapa yang bilang kalau nggak benci berarti harus bersama? Nggak ada aturan begitu. Untuk masalah bersama, kan kita sudah ada aturannya, hukum bergaul dengan orang fasik tuh gimana, ahli maksiat tuh gimana. Ya nggak boleh, kecuali untuk orang-orang yang sekiranya bisa merubah dia, mengangkat dari kefasikannya menuju kesolehan. Maka yang seperti ini harus. Kalau model kita-kita yang gampang terpengaruh, ya jangan masuk circle-circle ahli maksiat, kelompok-kelompok ahli maksiat dan seterusnya. Jadi gitu, hati wajib membenci kemaksiatan, benci betul. Tidak senang terhadap perbuatan maksiat. Tapi untuk membenci, memusuhi, bahkan menyakiti, naudzubillah, orang yang maksiat lah. Kan ada aturannya, Ustaz, dia membunuh, kita nggak boleh membencinya. Membunuhnya, naudzubillah, perbuatannya naudzubillah, kita benci. Untuk dia bagaimana? Kan ada hukumannya, ada risikonya, ada konsekuensinya, biarkan ada. Kita doakan semoga Allah ampuni, angkat dari kemaksiatan dan seterusnya. Jadi gitu ya.
insyaallah. Baik, wallahu a'lam bissawab.